Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan uh, materi kuliah kita ya, kuliah tentang jaringan komputer. Kali ini kita akan masuk ke materi mengenai contoh konfigurasi router. Apa router? Apa itu router? Sudah saya sampaikan ya di pertemuan sebelumnya mengenai perangkat komputer. Oke, bisa kita lihat di sini bahwa perangkat jaringan komputer secara umum ada 11 ya. Walaupun sebenarnya masih bisa di breakdown lagi, tapi saat ini ya cukup kita memahami ke 11 ini sudah cukup ya, seperti itu. Nah, kemudian di akhir saya juga sudah sampaikan ya bahwa banyak perangkat yang saat ini berada di pasar itu perangkat combo. Combo itu artinya perangkat yang kombinasi ya, di mana di sana ada modemnya, ada routernya, ada switchnya, ada expointnya seperti itu ya. Jadi jadi dalam satu perangkat itu dicampur-campur seperti itu. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk melihat ya konfigurasi mengenai satu perangkat ini ya. Ini perangkat. Ini adalah perangkat ZTE F609. Ini biasa digunakan oleh Telkom ya untuk IndiHome. Jadi kalau Anda Anda langganan IndiHome seperti itu, Anda akan mendapatkan perangkat ini, perangkat ZTE F609 ini untuk Anda gunakan untuk bisa connect ke Telkom ya, seperti itu ya. Oke. Nah, ada yang menarik dari ZTE F609. Jadi ZTE F609 ini dia merupakan sebuah perangkat combo ya. Kenapa? Pertama, dia ada perangkat GPON-nya. Jadi GPON ini adalah perangkat untuk bisa berkomunikasi melalui jaringan fiber optik ya. Kenapa? Karena IndiHome saat ini menggunakan jaringan fiber optik. Kemudian ini router. Ini sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa yang namanya router adalah ini ya. Ini router adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara satu network dengan network yang lain. Jadi di dalam kasus IndiHome, si router ini akan menghubungkan antara jaringan di rumah saya dengan jaringan Telkom seperti itu. Jaringan di rumah saya sendiri, nanti ada beberapa komputer yang terkonek ke dalam jaringan di dalam rumah, kemudian jaringan ini akan dikonekkan oleh router supaya bisa konek ke internet. Kemudian wireless ya, ini ada dia juga merupakan wireless access point, wireless AP. Jadi dia ada wireless access point-nya. Jadi dengan adanya wireless AP ini, kemudian komputer saya bisa connect ke jaringan internet melalui wireless ya, melalui WiFi seperti itu ya. Dan kemudian ZTE juga ada nama VoIP. Ini voice over IP ya. Ini telepon internet. Nah, jadi perangkat ini juga bisa Anda gunakan untuk bertelepon ria. Walaupun tentu teleponnya adalah telepon IP ya, bukan telepon yang biasa. Oke. Coba Anda bisa dilihat sini ya. Di sini. Nah, ini adalah tampilan depannya. Ini adalah indikatornya. Ini adalah tampilan belakangnya. Seperti itu. Maaf. Ini juga ada switchnya ya. Selain router dia juga switch juga. Ada switch. Nah, switch ini nanti untuk apa? Untuk memperbanyak slot ya. Supaya apa? Supaya supaya yang bisa connect itu banyak sekali. Oke, kita lihat sini ya. Ini adalah mungkin dari sini ya. Ini adalah antena seperti itu. Ini adalah tombol power ya. Ini untuk power. Ini USB, ini indikator ya. Nah, Anda lihat ini switch ya. Nah, ini adalah switch. Jadi dia membagi supaya ada supaya beberapa komputer bisa connect ya, seperti itu. Jadi melalui slot ini kita bisa mengkonekkan 4 komputer atau perangkat jaringan lainnya ya
atau node yang lainnya melalui kabel seperti itu. Nah ini dimungkinkan karena adanya switch sini ya. Kemudian ini adalah apa, slot untuk RJ. Kalau ini RJ45, ini RJ11, ini untuk apa, untuk connect ke telepon ya. Jadi telepon, kalau Anda punya telepon Anda bisa konekkan melalui slot ini. Nah ini yang tadi saya bilang GPON ini. GPON ini adalah slot untuk ke fiber optik ya. Jadi connect fiber optik yang nanti connect dengan Telkom itu lewat sini. Jadi kabel dari, jadi untuk bisa dengan IndiHome Anda harus tarik kabel dari Telkom, kabelnya kabel fiber optik, nanti dikonekkan ke sini. Nah nanti setelah konek sini nanti bisa dipancarkan ya oleh ini WiFi sehingga bisa connect secara wireless. Bisa juga connect melalui kabel seperti ya. Ada switchnya di sini ya. Kemudian ini kalau Anda mau mengkonekkan dengan telepon ya, seperti itu ya. Oke, jadi itu ya. Jadi sekali lagi ZTE F609 adalah merupakan sebuah perangkat combo, di mana dia memiliki dalam satu perangkat itu bercampur atau dikombinasikan. Ada namanya GPON untuk koneksi ke fiber optik, ada router untuk koneksi internetnya, wireless AP untuk sebagai access pointnya supaya bisa klien bisa connect ya, melalui wireless, IP untuk telepon IP, dan switch untuk memperbanyak link, memperbanyak konektor kabel ya, supaya bisa banyak yang connect seperti ya. Nah sekarang kita akan langsung masuk ke router. Bagaimana caranya kita kemudian mengakses router dan melakukan konfigurasi di dalamnya ya. Nah untuk ZTE ini cara pengaksesannya tuh lewat web ya, seperti itu. Jadi lewat ini seperti ini ya. Nah ini jadi untuk bisa connect ke ZTE, Anda connect dulu ke jaringan di rumah Anda, ke jaringan IndiHome di rumah Anda. Kemudian ini ya, klik alamat ini ada jadi 192.168.1.1 ini adalah alamat daripada si router. Alamat daripada router. Nah kalau alamat komputer kita berapa? Kalau di dalam Linux ada namanya perintah ifconfig ya, ada namanya perintah ifconfig. Nah ifconfig ini adalah perintah untuk mengecek alamat IP yang kita miliki. Nah kalau untuk jaringan ini, untuk komputer saya yang connect ke jaringan IndiHome adalah ini ya, menggunakan ini WiFi, IP-nya adalah 192.168.1.7. Jadi ini adalah IP komputer saya. Adapun IP komputer IP router saya adalah ini ya, 192.168.1.1. Jadi Anda kalau misalkan Anda punya punya langganan IndiHome, Anda bisa cek, Anda masuk ke browser, Anda akses alamat ini, maka akan keluar halaman ini. Masukkan user sama passwordnya, klik. Nah sekarang ini adalah data-data mengenai router ini ya, router F609 ini ya. Ini ada data-data mengenai router ini, dan ini adalah bagaimana caranya kita akan melakukan proses konfigurasi ya. Ini adalah informasi utama ya dari isi ini, si ZTE 4609 ini. Jadi modelnya adalah F609, serial numbernya adalah ini, hardware-nya adalah ini, kemudian software-nya adalah ini. Ini ya, ini informasi yang ada di router. Ini nggak bisa dirubah ya, jadi udah bawaannya daripada si router. Kita coba satu persatu, kita bedah ya, apa saja sih yang bisa dikonfigurasi di router ini. Ingat bahwa setiap produk mereka punya cara tersendiri ya. Ada yang memang sama,
beririsan ya antara semua produk, ada juga yang berbeda seperti itu. Sebagai contoh misalkan kalau Anda pakai produk Makrotik atau Anda pakai produk Cisco, itu akan beda menu-menunya ya. Walaupun ada yang sama, tapi banyak juga yang berbeda tergantung jenisnya, kemudian juga tergantung modalnya ya, seperti itu. Jadi tidak sama. Kalau Anda misalkan beli TP-Link, itu akan beda lagi bentuknya ya. Oke, kita lihat, kita coba explore yang punya ZTE. Oke, ini untuk one connectionnya. One connection ini artinya adalah koneksi ke jaringan Telkom ya. Ada dua di sini, ada yang menggunakan protokol PoE dan protokol DHCP. Protokol PoE ini adalah protokol untuk Anda connect ke jaringan Telkom. Oke, DHCP ini untuk mengatur IP dari jaringan Telkom ya, seperti itu. Oke, ini semua sudah given dari Telkom, tidak bisa kita rubah. Kemudian ini juga tidak ada karena memang tidak connect. Ini tidak ada, ini juga tidak ada, ini juga tidak ada. Nah ini ya, ini punyanya siapa? Punyanya ini juga sama Telkom ya, diatur. Oke, kemudian kita masuk ke menu selanjutnya. Ini ada menu WLAN. Oke, nah ini enable ya, berarti bisa. Ini juga sama, sudah diatur oleh pihak sana seperti itu, jadi kita tidak bisa merubahnya. Ini hanya bisa kita lihat. Nah ini Ethernet, ada LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 ya, jadi sama dengan ini ya. Lihat sini 1, 2, 3, 4 ya, seperti itu ya. 1, 2, 3, 4 itu ini berarti LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 ya. Oke, ini dari keempat LAN ini hanya satu yang digunakan ya, selebihnya kosong. Artinya di router punya saya memang ini kabelnya tidak digunakan, hanya satu yang digunakan untuk tipe kabel, selebihnya tidak digunakan karena saya menggunakan WiFi ya, seperti itu. Internet USB ini juga kosong ya. Ini POIP status, ini ada phone 2 ya. Dari mana duanya? Dari sini ya. Ini poin 1, poin 2 ya. Poin 1, poin 2. Ini juga tidak digunakan, sehingga kemudian di sini Anda lihat yang satu idle, satu inaktif. Idle dulu pernah saya gunakan, tapi kemudian saya cabut, jadinya idle. Kalau ini aktif memang belum pernah saya gunakan. Oke. Nah itu ya informasi mengenai ZTE. Oke, kemudian kita masuk ke menu selanjutnya. Nah ini untuk network, untuk WLAN ini ya. Ini settingan. Nah ini untuk settingan ini bisa kita rubah ya sesuai dengan kebutuhan, seperti itu. Contoh misalkan wireless RF mode seperti apa, enable, disable, atau schedule. Kalau enable berarti Anda bisa bisa connect secara wireless. Kalau disable berarti tidak bisa connect wireless. Kalau schedule berarti Anda bisa setting, misalkan per berapa menit Anda bisa connect, berapa menit Anda tidak bisa connect ya, seperti itu. Nah modenya macam-macam ya. Ini ada protokol ya, standar 1B, 1G, 1N. Nah ini ceritanya panjang ya. Nah untuk saat ini tidak kita bahas terlebih dahulu. Nah ini defaultnya kita menggunakan ini ya, modenya mode mix 80211B, 80211G, dan 80211N, seperti itu. Jadi semua protokol kita gunakan ya. Ini amannya seperti itu ya. Country-nya jelas Indonesia ya. Kemudian bandwidth-nya kita yang gunakan yang 20 bawaan dari Telkomnya. Channelnya ya kita auto aja, artinya biarkan si mesin yang nanti menentukan ya. Jadi kalau misalkan Anda tidak paham, biarkan defaultnya, karena defaultnya itu sudah diatur sama Telkom. Oke ini ya
Ini mengenai basic WLAN ya, basic untuk wirelessnya ya. Ini SSID setting SSID. Ini Anda bisa pilih SSID yang mana ya, 1, 2, 3 atau 4. Saya pilih yang 1, bebas sebenarnya. Nah, ini maksimum klien. Nah, ini untuk WiFi-nya Anda mau bikin berapa? Oke. Mau berapa klien yang diperbolehkan untuk connect ke router Anda. Di sini kebetulan hanya 32 ya. Jadi yang bisa connect secara wireless hanya 32. Kalau untuk connect secara wire atau hanya 4 ya. Hanya 4. Sedangkan untuk yang connect dengan itu hanya 32. Maksimalnya ada 32 ya. Oh sorry, kalau maksimal sebenarnya sampai 255 ya. Tetapi biasanya kita tahu jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak nanti kecepatannya berkurang ya. Jadi kita ambil aja angka yang cukupnya ya. Kemudian SSID-nya ini namanya SSID di rumah saya namanya rumah ID. Itu tergantung pemiliknya mau dikasih apa ya. Itu bebas. Oke. To security. Nah, ini SSID 1 yang saya pakai. Kemudian authentication tipenya mau apa, bebas ya, banyak di sini. Tapi kita ambil yang ini yang default ya. Ini adalah yang default. Seperti itu, yang default yang udah standar daripada punya Telkom ya, seperti itu. Ini password yang saya tentukan untuk router ini. Jadi kalau Anda mau kalau ada komputer yang mau connect ke IndiHome saya, dia bisa connect dengan menggunakan SSID-nya adalah ini ya, rumah ID, adapun passwordnya adalah ini. Nah, ini encryption-nya yang mau pakai TKIP, AES atau yang perpaduan. Di sini saya menggunakan AES ya, sesuai dengan sesuai dengan defaultnya dari Telkom ya. Oke, menu selanjutnya kita lanjutkan ya. Ini adalah access control list. Jadi ini jika kita akan ngeblok ya, misalkan ada komputer atau node yang akan kita blok supaya tidak bisa mengakses, maka kita bisa blok. Kita bisa nanti MAC address-nya berapa kita masukkan, kemudian kita bisa apakah di blok atau di permit ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa tambahkan, jika diinginkan kita bisa menambahkan node-node yang akan kita cegah supaya bisa mengakses router ya, seperti itu. Apa ini MAC address? MAC address ini semacam alamat mesin. Kalau IP address kan alamat IP, kalau MAC address itu alamat mesin. Nah, kita bisa lihat ini ya, ini adalah alamat IP4, ini ada alamat IP version 6, seperti itu ya. Oke, nah ini adalah MAC address ya. Ini adalah MAC address. Nah, MAC address ini dia yang ngeluarin adalah perusahaan pembuat ya. Jadi itu dia sifatnya unik ya untuk setiap perangkat. Jadi itu langsung dibuat oleh pabriknya masing-masing, seperti itu. Kalau IP ini kan bisa kita atur. Misal kita mau 8, mau 9 tidak masalah selama belum ada yang pakai. Ini bisa diatur. Tapi kalau ini itu tidak bisa kita atur. Itu yang bikin adalah si pembuatnya, si produsennya. Kita hanya bisa pakai ya. Oke, jadi ini adalah access control ini adalah
menu untuk membuat pembatasan ya terhadap pengaksesan seperti itu. Ini associated devices. Nah, ini adalah ini adalah perangkat-perangkat yang connect ke router. Contoh misalkan ini adalah komputer saya connect dengan IP address 7. Kemudian ini komputer yang lain dan ini yang lainnya seperti itu. Jadi ini adalah daftar-daftar komputer yang pernah connect ke access point atau ke router ya, seperti itu. Apakah masih atau sudah tidak lagi itu tidak masalah, yang penting pernah sekali connect maka nanti akan teridentifikasi oleh router ya, seperti itu. Oke. Ini disable ya, mode switching disable itu. Nah, ini juga masih untuk pengaturan. Nah, ini untuk masih pengaturan juga. Ini kita ingin melakukan pembatasannya juga sama, atau ini untuk scheduling seperti itu ya. Oke. Nah, itu ya network. Kemudian ini yang WLAN berarti yang koneksi keluar ya. Nah, untuk LAN-nya sendiri ada di sini. Nah, ini ya untuk LAN sendiri, untuk jaringan di dalam rumah saya sendiri diatur di sini. Ini ada DHCP servernya ya. Nah, ini jadi itu DHCP server. DHCP server ini istilahnya, dia software atau aplikasi ya yang akan menentukan alamat IP secara otomatis itu kan. Jadi ketika ini di enable, maka ketika ada komputer connect ke router, maka secara otomatis dia akan dikasih IP. Jadi si pengguna komputer tidak perlu mencari IP yang tersedia. Ya, biarkan kepada sistem, supaya sistem kemudian yang menentukan seperti itu ya. Nah, itu oke. Jadi pahami ya. Jadi ada yang namanya DHCP. Jadi penentuan IP itu ada dua macam. Ada melalui DHCP server, otomatis oleh server. Ada statis. Kalau statis kita yang menentukan sendiri. Itu agak ribet. Kalau bukan orang jaringan, sebaiknya kita gunakan DHCP server supaya si server yang menentukannya, seperti itu ya. DHCP servernya dimulai dari 1.2 sampai 253 ya. Berarti kalau kita lihat di sini total IP-nya itu ada sekitar 250 ya jatahnya. Jadi untuk jaringan LAN tipe C itu jatahnya itu sekitar 250 maaf. Oke, ini gateway-nya. Gateway ini IP daripada si router ya. Nah, ini DNS server. Ini untuk supaya bisa connect ke luar. Nah, ini default oleh si Telkom ya. Jadi kita ini tidak boleh dirubah. Kalau ini boleh dirubah ya. Oke. Nah, ini sama kayak tadi ya. Ini ada alamat IP yang pernah digunakan. Ini adalah komputernya ya. Seperti itu. Nah, ini nama-namanya ada Android, ada laptop dan sebagainya ya, seperti itu. DHCP server IP6. Nah, kebetulan kita tidak menggunakan IP version 6 ya, jadi ini tidak kita pakai. Binding. Jadi kalau kita ingin menentukan secara manual ya, manual misalkan IP sekian itu adalah jatahnya untuk MAC sekian. Ya, ini kalau kita ingin menentukan secara manual komputer A dapat IP-nya berapa. Nah, di sini mainnya ya.
Oke, ini ada dari server. Oke, semua default ya, jadi tidak masalah. Dan ini IP presensi kita pakai, jadi kita anukan aja, skip ya. Nah ini waktu untuk connect ya, waktu connectnya berapa lama. Jadi kalau misalkan gangguan pada sekian detik baru kemudian istilah percobaan ya, waktu yang digunakan untuk percobaan untuk connect ke jaringan itu berapa lama, seperti itu. Ini biasanya kalau ada gangguan ya, kalau tidak ada gangguan biasanya langsung connect. Oke, ini port. Ya ini untuk buat port ya, nanti akan kita bahas itu apa port ya, mungkin di pertemuan yang lainnya ya. Oke, baik. Mungkin itu sementara ya, pengenalan mengenai apa isi daripada router seperti itu ya. Jadi sekali lagi bahwa contoh yang kita gunakan saat ini adalah contoh perangkat combo ya, dimana yang perangkat combo tadi sudah disampaikan bahwa dia ada routernya, ada wireless access point-nya, ada juga POIP-nya, dan ada switch-nya ya, seperti itu ya. Jadi ya dia dalam satu perangkat ada beberapa fungsi yang bisa dilakukan. Tadi kita sudah coba rinci, terutama fokus networknya ya. Untuk networking sudah kita rinci mengenai berbagai macam fitur yang ada. Nah, sekali lagi bahwa setiap perangkat akan berbeda ya. Jadi kalau Anda beli Huawei itu juga akan berbeda. Kalau Anda beli TP-Link juga akan berbeda. Atau Microti juga akan berbeda, dan Cisco juga akan berbeda ya. Jadi memang di sini tentunya kita tidak akan bisa menguasai semuanya kecuali kalau kita memang fokus ya. Namun secara umum untuk yang global sebenarnya nanti akan ada kemiripan. Perbedaannya lebih nanti ke ke yang sifatnya terperinci yang berbeda ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kuliah kita ya mengenai konfigurasi router. Oke, sampai berjumpa nanti di materi berikutnya ya.